Depan kok sepi ya? Padahalnya berkatnya banyak di depan loh. Ya, Bapak Ibu silahkan diisi yang depan, nanti mungkin teman-teman kita yang menyusul bisa mengisi yang di belakang. Ya, ini kayaknya banyak yang liburan ya. Agak ini juga ya, kalau semua pergi liburan gereja bisa kosong berarti ya. Ya, ini yang sepertinya yang belum berlibur atau yang akan berlibur kayaknya. Ujian sudah selesai, ambil rapot juga sudah ya. Ibu-ibu mulai merasa agak sedikit lebih lega waktunya ya, karena bisa bangun agak siang. Ya, walaupun itu tidak berlaku buat saya gitu ya. Oke, baik. Ya, kita mulai ibadah kita. Kita mulai saat teduh kita bersama-sama Bapak Ibu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Kita mulai dengan pujian kita Bapak Ibu, kita bersama-sama memujikan pujian ini. Kita menyatukan hati dan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus layak dipuji dan disembah. Kita pujikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
Bu Santi bantu kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami persiapkan sepanjang hari ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan tolong setiap hati kami sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan dan hidup terus menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, masih ada sukacita? Ini sukacita karena liburan atau justru kalau ibu-ibu mulai pusing? Oke, baik. Ibu-ibu apapun itu ya, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memenuhi kita ya dengan berkat-berkatnya. Dipenuhi dengan anggur sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini, anggur baru. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
kasih. Kita akan membacakan Alkitab kita. Untuk menghormati pembacaan Alkitab, saya mohon untuk Bapak Ibu tetap berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan membacakannya saling bergantian dari kiri dan kanan. Gitu ya. Kalau kiri saya sebelah mana ya? Oh, Anda kiri saya ya. Oke, berarti sebelah kanan saya sebelah sini ya. Oke, jangan salah ya. Oke, baiklah. Ya, Markus 5 ayat 21 sampai 43 dimulai dari sebelah kiri saya ayat 21. Silahkan. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat Yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh seorang tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka
masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nanti kita akan sama-sama membahas pembacaan Alkitab ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta. Kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita apabila kita ingin Tuhan bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Segala perkara kita pujikan bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita pujikan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Mari kita naikkan syafaat bersama-sama. Di hadapan Engkau Bapa, kami boleh merendahkan hati pikiran kami, sehingga syafaat kami hari ini berkenan di hadapan Engkau. Kami imani setiap hal yang kami syukuri, terlebih hal-hal yang sudah terjadi dan akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami meyakini kami kuat sampai detik ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Engkau setia dan Engkau yang terus menopang kami. Karena itu kami datang dengan iman. Kami datang dengan penuh pengharapan di hadapan Engkau. Sehingga pulang ibadah ini, kekuatan, sukacita selalu meliputi kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Yesus. Mungkin saat ini ada kami yang terganggu fisik kami, kesehatan kami. Mungkin kami sedang proses pemulihan. Kami minta di dalam Yesus Kristus, kuat kuasa-Mu menjamah jasmani kami. Mungkin juga ada rohani kami Tuhan. Kami sedang malas, kami sedang mengalami keputusasaan, kami sedang mengalami jalan buntu. Di dalam Yesus Kristus, kami terus berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan para orang tua kami, baik kesehatan jasmani rohani, Tuhan akan menjamahnya. Tuhan akan menolongnya, sehingga senantiasa kami kuat di dalam Engkau. Baik senang, baik sukacita, kami selalu berserah kepadamu. Kami terus serahkan Tuhan, kaum muda remaja di gereja-Mu, berkatilah dengan segala kehidupannya, cita-citanya, pengharapannya, bahkan dalam setiap pergumulannya, Tuhan akan tolong berikan hikmat mereka, selalu mengedepankan Engkau, takut akan Engkau, sehingga hidup anak-anak kami, kaum remaja pemuda, selalu belajar mengandalkan Engkau. Berkati mereka Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, studinya, bahkan teman hidup mereka. Selalu mereka memilih yang senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Bapa, kami menyerahkan kegiatan terkhusus minggu ini, kegiatan pemuda remaja secara nasional di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah Tuhan semua peserta, terkhusus di gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan utusan-utusan gereja yang lain, juga panitia, juga para pembicara, terkhusus juga dana yang dibutuhkan, Tuhan akan campur tangan. Sehingga kaum muda remaja baptis hari ini, esok dan ke depan, melalui pembekalan persekutuan secara nasional ini, nama Yesus dimuliakan. Mereka semakin dikuatkan imannya, semakin kokoh di dalam Engkau, dan pergaulannya semakin menyenangkan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk persekutuan wanita baptis nasional pada awal September. Berkati Tuhan para utusan juga, para pembicara, panitia, dan dana yang kami butuhkan. Sehingga Gabungan Gereja Baptis selalu berkenan dan selalu memuliakan nama Yesus. Baik Kau berkati setiap utusan Injil, baik para donatur, baik utusan lembaga, berkatilah Tuhan utusan-utusan Injil yang ada di negeri ini maupun yang ada di luar negeri. Sehingga Gabungan Gereja Baptis seperti amanat agung Engkau selalu dilakukan dan direncanakan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, segala keadaan dan kondisinya sekarang ini, juga kota Bandung, kota Cimahi, berkatilah Tuhan, sehingga pemerintahan di negara kami semakin kondusif dan ekonomi juga semakin membaik. Terlebih penegak-penegak hukum
boleh melakukan tugasnya dengan bijak dan adil. Inilah doa kami, hanya kami persembahkan di dalam satu pribadi agung kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas doa syafaat kita pada pagi hari ini. Masih sukacita? Belum loyo ya? Belum ngantuk ya? Oke, biar gak ngantuk kita berdiri bersama-sama. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh apa? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Saya mohon bantuannya kepada Mbak Evi dan Mbak Priska untuk bantu kita dalam mengumpulkan persembahan. Ibu Rapi akan bantu kita dalam doa persembahan. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga Bapak untuk setiap keluarga kami yang jauh dari kami, Bapak berkati. Berkati juga Tuhan untuk setiap orang tua kami yang mungkin kurang sehat, Bapak berkati juga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus, haleluya, amin.
Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang mengikuti ibadah kita secara online bisa dapat memberikan persembahan kita melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Dan yang ingin memberikan melalui QRIS GBI Cimahi juga tertera pada buletin kita di mingguan. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Evi dan Mbak Friska. Persembahan pujian akan diberikan dari PKMB, PKRB. Pada PKMB dan PKRB dipersilahkan sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang sangat menarik ya. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Kepada PKMB dan PKRB dipersilahkan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
Iya. Ya, terima kasih ya PKMB, PKRB yang sudah mempersembahkan pujian meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam kesedihan gitu ya, penderitaan, tapi apa pesan lagu tadi? Tetap percaya. Ya. Siapa di sini yang sedang menanti janji Tuhan? Ya. Siapa di sini yang sedang menanti janji Tuhan direalisasikan? Iya. Meskipun yang angkat separuh pasti semuanya sedang menanti janji Tuhan untuk menggenapi doa kita. Amin Bapak Ibu. Meskipun sedang dalam penantian yang lama. Seperti tema hari ini, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Mungkin saudara sedang merindukan pekerjaan, kok belum mendapat. Mungkin sedang merindukan pekerjaan yang cocok. Mungkin mendambakan teman hidup yang diidam-idamkannya. Mungkin sudah berdoa. Mungkin sudah berserah secara totalitas. Di mana? Kok Tuhan belum menjawab? Hari ini kita akan melihat pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus boleh berbicara secara pribadi pada kami hari ini. Sehingga firman-Mu terus menguatkan, memberi semangat di tengah kami menantikan doa-doa kami, harapan-harapan kami yang selama ini terus kami serahkan ke tangan kuasa Engkau. Berbicaralah Tuhan bagi hamba-Mu, bagi kami semua, sehingga firman-Mu memberkati kami hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya. Ya. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Ya. Markus 5:21 sampai 43. Itu ada 3 peristiwa. Ya, kalau kita baca ada 3 peristiwa. Ya. Mari kita melihat 3 peristiwa itu. Lanjut. Ini peristiwa pertama. Bagaimana Yairus sebagai kepala rumah ibadat melihat kondisi anaknya sudah kritis. Ya, anak remajanya ya, 12 tahun sudah kritis. Pasti sebagai orang tua, sebagai ibu, pasti sangat sedih. Disitulah mereka melihat kuasa Kristus dan bersungkur di hadapan Kristus. Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini sebagai seorang bapak, Yairus mohon belas kasihan kepada Yesus. Lalu apa? Yesus pergi dengan Yairus dan berbondong-bondong orang banyak mengikuti dan berdesak-desakan Yesus waktu di tengah jalan. Dari jarak Yairus ke rumahnya cukup jauh. Yesus berjanji akan datang ke rumah Yairus. Karena itu Yesus akan menjawab permohonan Bapak Yairus di sini. Di tengah jalan, ini bagian yang kedua, terjadi huru-hara. Tadi sudah kita baca, nah ini tidak kita bahas. Ya, kita fokus kepada Yairus dan putrinya. Bagaimana di tengah jalan terjadi huru-hara, peristiwa yang luar biasa. Wanita 12 tahun sakit pendarahan. Hartanya sudah habis untuk mencari tabib supaya bisa sembuh. Di situ melihat Yesus wanita di sini dengan tekad bulatnya dan iman, asalku jamah
jubahnya, aku pasti sembuh. Disitulah peristiwa itu terhenti sejenak. Yesus yang rencana ke rumah Yairus, ada peristiwa itu berhenti di tengah jalan. Lalu wanita itu mengalami mujizat dan kesembuhan yang luar biasa. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas bagian 1 dan ketiga ini, lanjut. Ini bagian ketiga. Bagaimana proses Yesus akan menyembuhkan anak Yairus. Banyak kendalanya. Terkhusus orang-orang terdekat Yairus, bisa keluarganya, bisa temannya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus menyembuhkan anak Yairus di sini? Yang pertama, ya, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Yang pertama, Yesus menepati janjinya. Halo Bapak Ibu, yang sedang meragukan janji Tuhan, ya, mari di sini kita diingatkan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu apa yang terjadi? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, saat anak kita sakit kritis, pasti kita mencari dokter yang terbaik. Ya, meskipun apa? Membayar mahal. Dan setiap orang bilang di sana bisa menyembuhkan, di sana bisa menyembuhkan, pasti itu kita upayakan. Itulah Yairus. Melihat kondisi putrinya, anaknya yang usia 12 tahun, sekarat, mau mati. Ya, mungkin sudah berusaha di sini. Ya. Kalau sudah sekarat dan mau mati, apa yang sedang ada di dalam benak pikiran kita? Frustasi, bingung, gitu ya. Wes semua. Kalau perlu anak saya sembuh, harta saya habis gak apa-apa. Seperti wanita 12 tahun mengalami pendaharan tadi. Di sini saudara, Yairus mencari Kristus. Dan Yesus merespon, yuk antar saya ke rumahmu. Ya, berjalan ke rumahnya. Mungkin cukup jauh jaraknya. Sebab dia baru dari Galilea lalu menuju rumah Yairus. Di tengah jalan orang mengerumuni Yesus yang sedang viral saat itu. Orang-orang sakit salah satunya, wanita selama 12 tahun yang sakit pendaharan tadi. Datang kepada Kristus. Kita lihat di sini. Ya. Mungkin bagi Yairus apa? Wanita ini menghambat. Yesus mau masuk rumahnya. Karena melihat situasi bagaimana anaknya kondisinya apa? Kritis. Sudah berjubel orang mengerumuni Kristus, lalu Yesus berhenti, ada wanita yang menjamah ini, dalam benak Yairus apa? Wanita ini menghambat, membuat Yesus terlambat datang ke rumahnya. Mungkin sudah pikirannya bercampur aduk. Ya.
Anakku nanti kalau mati gimana? Saya belum melihat keberadaannya. Di sini perjalanan terhambat. Pasti bercampur aduk. Ya. RT di wilayah ini, hari Kamis kemarin, drop. Lalu istrinya membawa ke rumah sakit Kasih Bunda. Belum sampai rumah sakit, ya, dipanggilkan Grab, belum sampai rumah sakit di jalan, sudah meninggal. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ya karangan bunga. Ya. Terlambat. Sudah perasaannya campur aduk pasti. Yairus pasti juga seperti itu. Dalam benak, dalam pikirannya, Yesus harus cepat sampai ke rumahnya. Sehingga nyawa anak saya tertolong. Wanita ini pasti dianggap penyebab Yesus terlambat dalam benaknya. Apalagi keluarganya. Yairus sudah mencari Yesus kemana-mana lalu ketemu, gak cepat membawanya gimana. Di sini saudara. Tapi Yesus menyembuhkan wanita itu dulu. Mari kita lihat. Tuhan menepati janjinya. Lihat di sini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, ya, karena perjalanannya terhenti, Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun tadi sakit. Dan wanita itu menjamah, itu kan menghambat perjalanan Yesus ke rumah Yairus. Apalagi keluarga Yairus lalu bisa dikatakan ingin menjemput dan mengabari. Dikatakan itu ketika Yesus masih berbicara kepada wanita tadi, yang sakit tadi, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dah ya, pasti sudah hopeless di sini. Pasti sudah putus asa Yairus. Dan di kepala Yairus sebagai ayah bisa juga menyalahkan Yesus. Mengapa enggak segera tanggap? Mengapa enggak cepat? Juga di kepala Yairus pasti juga bisa menyalahkan siapa? Wanita tadi. Ini kabar dari keluarganya. Ya. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Sudah enggak usah. Urus. Anakmu sudah mati di sana. Enggak perlu kamu memanggil Yesus lagi ke rumah kita. Apa ya saudara? Pasti Yairus shock melihat kenyataan itu. Menyalahkan wanita tadi bisa juga. Menyalahkan Yesus juga bisa. Karenanya sudah mati. Ya. Kan banyak fenomena sekarang. Mungkin di rumah sakit anaknya enggak cepat tertolong. Apa yang terjadi? Menyalahkan dokternya, lama nunggu di IGD, ruangan enggak ada, dibawa ke sana, rumah sakit juga penuh, dibawa ke sini juga. Bisa juga di jalan macet dan sebagainya. Sudah semuanya bisa menjadi alasan. Tapi Yesus, jika kita lihat firman Tuhan ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia tetap sabar terhadap kamu. Pasti keluarga Yairus enggak memberi semangat kepada Yairus.
Dan bisa Yesus membatalkan ingin menyembuhkan anak Yairus. Tapi Yesus tidak. Ia tetap datang ke rumah Yairus. Dan di sini juga enggak tertulis, meskipun Yairus sangat ketakutan, bimbang, tapi Yesus tetap meneruskan perjalanannya. Meskipun bagi Yairus, bagi keluarga Yairus, Yesus datang menolong terlambat. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yesus menguatkan Yairus. Memang saudara, kalau kita enggak melekat terus pada Yesus ya, keluarga kita, teman kita, itu bisa melemahkan iman kita. Seperti keluarga Yairus di sini. Kita lihat, ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bayangkan, tadi saya katakan pasti di kepala Yairus sudah bisa menyalahkan Yesus meskipun enggak terungkap di situ, terlebih bisa menyalahkan wanita di jalan yang menjamah jubah Yesus tadi. Yesus terlambat menolong saya, anak saya sudah mati. Apalagi keluarganya. Tidak terus mendorong Yairus tetap kuat, tapi di sini Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan keluarga Yairus. Justru Yesus berkata apa? Jangan takut Yairus, percaya saja. Di sini situasinya sudah luar biasa, enggak kondusifnya, enggak membangun. Bagaimana keluarga, temannya Yairus tidak mensupport, tidak menguatkan Yairus dalam kondisi seperti itu. Tujuh Yairus dituduh apa? Kamu menyusahkan guru, kamu menyusahkan Yesus. Tapi Yesus menguatkan Yairus. Jangan takut, percaya saja. Kalau Yairus enggak ada tekad tadi saudara, sudah terlambat pertolongan Yesus. Karena anakku sudah mati. Terlambat, enggak ada gunanya. Di sini Yesus terus menguatkan Yairus. Lihat, ini di tengah jalan. Waktu mau masuk rumahnya gimana? Lihat, lanjut. Ini, ya, ini mau masuk rumah Yairus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat rumah Yairus itu. Dan di sana dilihatnya orang-orang apa? Ribut. Menangis, meratap dengan suara nyaring. Terus pokoknya sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu. Orang-orang yang ribut, menangis tadi. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka apa? Menertawakan Yesus. Mengejek Yesus. Ya, tetapi mereka menertawakan dia, menertawakan Yesus. Maka apa tindakan Yesus? Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi Yesus terus menguatkan Yairus supaya Yairus belajar percaya. Bayangkan di tengah jalan tadi keluarganya sudah seperti itu. Ini mau masuk rumah, udah
Semuanya menangis dengan suara nyaring dasak pol-pole. Pernah Bapak Ibu melihat? Mungkin ada orang tuanya meninggal, baik di rumah atau di rumah sakit, pernah? Yang keluarganya, anaknya histeris nangis, pernah Bapak Ibu? Sering ya. Setengah jam, 2 jam nangisnya sudah reda. Keluarga lagi datang lagi menangis. Akhirnya yang sudah reda tadi ikut nangis, terpengaruh. Dan itu nangisnya enggak biasa lihat di situ. Bentar, nangisnya tidak biasa itu. Ya. Di situ. Mengapa kamu ribut dan menangis di situ? Ya. Bahkan saat Yesus menguatkan, mengatakan yang menguatkan, malah orang-orang itu menertawakan. Mungkin Yesus sudah secara manusia ya, pasti orang-orang ini akan melemahkan Yairus. Ya seperti fenomena yang sering kita lihat. Sudah nangisnya reda, sudah 1 jam capek, ya mungkin anaknya yang lain datang menjerit-jerit. Pasti yang sudah nangis tadi ikut nangis. Dan ini kan enggak membuat suasana kondusif. Ya, Yesus tahu keadaan itu secara psikologis. Karena itu orang ini enggak membangun, enggak menguatkan. Dikatakan apa? Maka diusirnya semua orang yang ribut. Nangisnya kenceng-kenceng tadi. Ingat bukan Yesus enggak peduli loh ya. Tapi kalau nangis terus, nyaring, datang lagi nangis, yang sudah berhenti itu, datang lagi keluarganya nangis kan, enggak membuat kondusif, enggak membuat tenang, Yairus dan istrinya. Makanya orang yang ribut tadi diusir, suruh pergi. Dan Yesus apa? Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, Pak Yairus dan Bu Yairus ya, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus ingin ketenangan. Yesus ingin suasana tenang. Orang-orang tadi berisik, justru enggak menguatkan, berteriak-teriak, bahkan menertawakan apa yang dikatakan Yesus. Disinilah saudara, Yairus terus belajar percaya. Tadi katakan Yesus apa? Jangan takut, percayalah. Enggak mudah saudara, situasi dan kondisi seperti itu. Anak sudah mati, kok jangan takut, percayalah. Enggak mudah dalam situasi seperti itu. Bahkan keluarganya pun enggak support, enggak menguatkan. Ya, bahkan menertawakan apa yang dikatakan Yesus. Mari kita lihat berikutnya. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir di situ apa? Takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Yesus berpesan, ya, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Di sini saudara, waktu di perjalanan, teman-teman Yairus yang terus membuat Yairus supaya pulang aja. Gak usah datang lagi kepada Yesus, tapi tetap kuat. Di sini, Yesus menyembuhkan anak Yairus. Lanjut. Jawab Yesus. Ini persis seperti Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yairus, ibu Yairus dan keluarganya melihat kemuliaan Allah. Yairus saat pertama, Yesus setelah mau melewati, setelah Yesus tiba dan masuk kampung Galilea, Yairus sudah menyambut minta belas kasihan. Saat di tengah jalan keluarganya ngompori, gak ada gunanya. Membawa Yesus lagi ke rumah, anakmu sudah mati, jangan menyusahkan gurumu. Yairus tetap imannya, jangan takut, percaya. Apa yang dikatakan Yesus itu ia imani. Dan sampai tiba di rumahnya, Yesus tetap menguatkan. Meskipun keluarga besar Yairus menertawakan. Dan akhirnya terjadi mujizat, saudara. Iman Yairus terus bertumbuh. Dan Yesus bisa membangkitkan orang itu. Yang Yesus harapkan apa? Jangan takut dan percaya. Ya. Bagaimana orang tua menatap masa depan anak-anaknya? Bagaimana kaum muda remaja menghadapi tantangan dunia yang luar biasa ini? Persaingan yang luar biasa di tengah-tengah untuk mencari pekerjaan. Bagaimana kita menunggu dengan iman teman hidup kelak yang Tuhan sudah sediakan. Apakah Anda sedang berpikir, Tuhan terlambat, Yesus selama ini enggak mendengar doaku, kurang apa Tuhan? Berarti kalau itu kita lakukan, kita seperti keluarga Yairus tadi. Terlambat. Mari saudara, apa yang dikatakan Yesus yang direspon oleh Yairus dengan luar biasa. Jangan takut, percayalah. Tuhan minta kita tetap percaya. Tuhan minta kita tetap sabar. Lanjut. Di sini. Sebab pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Tepat waktu, di luar akal manusia. Dan pertolongan Tuhan sempurna. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari penyelamatan, aku akan menolong engkau. Ingat, Yesaya 49:8, tepat pada waktunya. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan minta kita itu tetap percaya, tetap sabar, dan berusaha. Sebab karya Tuhan itu ajaib. Tuhan menghargai sekecil apapun usaha kita. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan Tuhan memperhitungkan itu. Bahkan kadang kalau kita lihat di sini ya, pertolongan Tuhan itu sangat ajaib, tepat waktu. Di dalam firman Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa Israel yang dari Babel 70 tahun ditawan. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan menggerakkan Raja Kores. Itu juga Raja Persia, itu musuh Israel sejak dulu, bahkan sampai detik ini ya. Kemarin rudal-rudal Iran membombardir Tel Aviv. Sampai detik ini. Kalau di Alkitab Persia, kerajaan Persia. Kalau sekarang itu namanya negara Iran. Ya. Terus gitu ya, menyerang, tapi Allah membebaskan umatnya di Babel 70 tahun. Allah menggerakkan Raja Kores.
kitab Esra, kitab Nehemia. Bahkan tidak hanya menggerakkan, tapi disangoni, dibekalin. Sehingga lancar perjalanan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem kembali. Dan itu Allah berotoritas. Bayangkan, bangsa yang sebelumnya sangat benci kepada Yahudi. Ingat peristiwa Esther, Yaman, dan Mordekai di istana Purim, mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Tapi Allah pakai. Mari saudara, pertolongan Tuhan itu sangat ajaib dan tepat waktunya. Tuhan minta kita sabar, berserah kepadanya. Dan pertolongan Tuhan enggak terbayangkan oleh akal kita. Lihat video singkat ini. Ya, Tuhan menolong kita melalui orang-orang yang menjengkelkan. Yuk kita lihat di sini. Kalau ada orang menjengkelkan, biasa saja. Positive thinking. Ya, siapkan, lovely. Bagaimana video ini mengisahkan ada nenek yang duduk di pinggir jalan, tongkatnya jatuh, minta tolong anak muda di sampingnya. Anak muda itu apa? Enggak mau menolong. PHP nenek itu. Lalu nenek itu mengambil tongkat itu sendiri. Ya harus meninggalkan kursi itu. Lalu apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Ya, untuk menolong kita, menyelamatkan kita, di sini lihat. Tuhan tidak selalu mengirim orang baik. Untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan. Kalau itu ada orang yang menjengkelkan, Bu Buti ya, Pak Parjo ya, harus disyukuri. Seperti tadi, nenek tadi. Ya. Seandainya pemuda tadi langsung tanggap, apa yang terjadi? Bu Sis, ya, sudah ke alam, ya, Barka sana. Kita saksikan sekali lagi ya. Ya, ada yang penasaran. Silahkan love, ya. Sekali lagi love, ya. Biar terhayati. Iya di sini. Nenek ini pasti jengkel. Ndablek anak itu ya. Nah. Ya, dalam. Seperti itu. Persis seperti Allah memakai Raja Kores untuk menolong mengembalikan umatnya. Jadi enggak langsung ujuk-ujuk dari langit, enggak. Kan itu pertolongan Tuhan tepat waktunya, ajaib di luar akal kita. Mari itu kita imani dan kita percaya. Seberat apapun kondisi kita hari ini Bapak Ibu, pandang Yesus. Yesus selalu mengulurkan tangannya 24 jam. Mau enggak kita menyambut? Juga mengulurkan tangan kita.
Sehingga pergumulan hari ini, esok kita tetap survive, kita tetap kuat. Itulah pertolongan Tuhan, enggak pernah terlambat. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari penyelamatan aku akan menolong. Itu janji firman Tuhan. Yang Tuhan minta kita tetap percaya. Kita tetap berserah kepadanya. Jangan katakan Tuhan engkau sudah terlambat. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Bahkan kadang melalui orang-orang yang menjengkelkan. Kita tetap berserah, kita tetap sabar. Jadi pertolongan Tuhan jangan diingat. Mungkin anak kita yang cerewet, mungkin anak kita menyebalkan, supaya kita sabar. Di situ aja. Ya, supaya kita kuat. Ya. Juga untuk remaja pemuda, jika ada orang ibu yang bapak yang cerewet, juga harus sabar. Kalau Tuhan menolong, di situ tak pernah terlambat. Yang penting apa? Doa terbaik untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita. Jika Tuhan berkenan, waktu Tuhan tepat. Mari kita puji satu pujian ini. Waktu yang tepat. Saya undang tim musik ke depan. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat Bapak Ibu. Mari kita imani setiap janji Tuhan. Dia memberi menolong kita di waktu yang tepat. Dia selalu menopang kita. Jika ada hari ini yang sedang meragukan firman Tuhan, yuk. Yang belum mengimani firman Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat, penolong kita yang sangat setia hari ini. Mari kita semakin melihat karya Tuhan yang selalu nyata dan tepat waktu menolong kita. Kita pujikan dengan sepenuh hati, saya mengundang semuanya berdiri. Kita katakan dengan sepenuh hati kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita pujikan sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan iman Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari
menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saudara, kita sebutkan refnya dengan sepenuh hati kita. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami anak-Mu Tuhan. Ajari kami memahami rencana-rencana Engkau dalam hidup kami. Belajar kami mengimani setiap janji-Mu, bahwa pertolongan Engkau enggak pernah terlambat. Doa-doa kami terus kami panjatkan di hadapan Engkau. Rasa syukur kami terus kami panjatkan di hadapan Engkau. Kalau Tuhan bekerja tepat waktu dan pertolongan-Mu sangat ajaib. Mungkin bagi akal kami, rancangan kami enggak mungkin. Tapi Engkau akan mungkinkan. Ajari kami tetap percaya, tetap berharap dan terus mengandalkan Engkau. Tolonglah Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini meragukan janji-Mu, meragukan kuasa-Mu. Kuatkan Tuhan, jamah hati pikirannya. Sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau. Tetap berpegang pada janji-janji-Mu karena kuasa-Mu, pertolongan-Mu pas, tepat waktu. Tangan kuasa-Mu Yesus. Kami mohon hikmat, kami mohon kekuatan, kami mohon kesabaran. Karena Tuhan tahu hati pikiran kami. Tuhan lebih tahu kekuatan kami seberapa. Karena di dalam-Mu Yesus, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami. Kuasa Yesus yang ajaib, kuasa Yesus yang sempurna. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum doa berkat, mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Persekutuan doa Rabu 25 Juni. Saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir persekutuan doa secara online. Firman Tuhan akan disampaikan Bapak Tri Prasetyo. Jam 7 sampai jam 8 malam. Petugas ibadah minggu depan bisa dilihat. Ya, minggu depan ada tukar mimbar BPD. Ya. Gereja kita besok minggu dilayani oleh Pendeta Isrianto dari GPB, ya, Gereja Baptis Pertama. Awalnya itu Pendeta Tony Sinduk, karena sesuatu hal dia harusnya liburan, tapi sesuatu hal enggak jadi, ya. Padahal jadwal sudah jadi. Akhirnya dia diganti Pak Is, dan Pak Is menggantikan Pendeta Tony Sinduk ke kebaktian pertama di GPB. Tuh. Yang ulang tahun minggu ini 22 Juni, ya, Ibu Jessica Perdana Juseta, 25 Juni, ada? Enggak hadir, ya. Berikutnya 25 Juni
Ibu Seli Yohana Marcelina Tule. Sampaikan tadi Mbak Seli, Tuhan berkati Mbak, keluarga pekerjaan Ibu Seli. Oke, lanjut. Ada lagi, Man? Ya, enggak ada. Tadi sekolah minggu gabungan, besok minggu kelas Indria sampai kelas tunas muda dilayani guru-guru pratama. Kelas remaja, pemuda dan dewasa dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya, itu salah ketik, ya. Dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Mungkin ada lagi tambahan pengumuman? Ya, Pak Martin silakan. Ya. Kalau Pak Martin maju biasanya ada sesuatu yang diumumkan. Silakan Pak, singkat, padat. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu kalau saya maju ke depan pasti sudah tahu. Tapi ya saya juga terima kasih untuk Ibu Bendahara kita yang sudah memberikan update laporan keuangan. Tapi saya sebagai ketua saya minta maaf karena belum kasih laporan. Dan kali ini saya juga mengingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengambil bagian untuk ikut dalam iuran Komisi Duka, mohon bisa kalau bisa segera dibayar karena saya lihat memang sudah ada banyak yang sudah lewat dari 3 bulan dan sekali lagi kami Komisi Duka menyampaikan kepada seluruh jemaat jangan sampai lupa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Martin mengingatkan kita semua ya tanggung jawabnya ya untuk Komisi Duka. Ya, ada lagi pengumuman? Ya, rombongan yang ikut IPYC ke Solo, ya ada 16 ya yang berangkat pagi, ya mohon ya kumpul jam 8, ya semuanya ya minta tolong nanti Pak Sitanggang, Pak Robert ya 3 mobil cukup ya, untuk mengantar anak-anak kita pemuda remaja yang akan berangkat ke Solo ya di stasiun Bandung, kumpul di gereja jam 8. Terus sorenya juga ada yang berangkat gitu ya, yaitu Cia dan Oci, Denzel ya tiga sorry ya, dan 1 juga berangkat dari Jakarta ya, jadi di sini ya ketemu di Solo itu. Noval berangkat Selasa ya, iya. Itu doakan ya anak-anak kita yang besok Rabu akan ikut persekutuan nasional dan pulang Minggu malam. Dari sana Minggu malam, tiba di sini Senin pagi. Dan rencana ya ibadah Minggu di GBI Gading Solo. Ya, di situ. Ya, kita doakan ya anak-anak kita supaya diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan nasional. Sekali lagi Pak Sitanggang, Pak Robert ya, nanti minta tolong ya, kita bisa anak-anak kita bisa kita antarkan bersama-sama. 3 mobil cukup saya kira itu. Ya ada lagi? Tidak ada ya? Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau. Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang selalu menopang hidup kami. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Merahmati kami, melindungi kami, memberkati kami. Tuhanmu
memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Kita nyatakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.